Masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan upah minimum tahun 2024 akan naik. Kemenaker menyebut dalam penetapan upah minimum, pemerintah mempertimbangkan berbagai usulan, baik dari sisi pekerja maupun pengusaha. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan upah minimum tahun 2024 akan naik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Meski demikian, pihak Kemenaker belum bisa membocorkan besaran atau kenaikan upah minimum tahun depan, di mana saat ini besaran upah minimum 2024 masih dibahas oleh Dewan Pengupahan. Sementara itu, walaupun ini kabar baik bagi para pekerja, namun Kemenaker berharap rencana ini tidak diprotes pihak pengusaha. Kemenaker memastikan pemerintah akan mempertimbangkan berbagai usulan kenaikan upah minimum yang disampaikan dari berbagai pihak, termasuk mendengarkan usulan kenaikan upah minimum sebesar 15% yang disampaikan buruh, meskipun besarannya dinilai tinggi. Adapun pihak Kemenaker menyebut dalam penetapan upah minimum, pemerintah akan mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Lewat aturan tersebut, besaran kenaikan upah minimum dihitung dengan melihat upah minimum tahun berjalan, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, pemerintah saat ini tengah membahas rencana kenaikan upah minimum 2024. Besaran upah minimum tahun depan rencananya akan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, menjelang akhir tahun biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, salah satu hal yang cukup dinantikan oleh publik ataupun masyarakat adalah penetapan kebijakan upah minimum di tahun depan. Dan di tahun 2023, ini berarti masyarakat tengah menantikan bagaimana kemudian kebijakan penetapan upah minimum di tahun 2024. Adapun Kementerian Ketenagakerjaan, pemirsa, ini menyatakan masih melakukan pembahasan terkait ketentuan upah minimum 2024. Di mana saat ini Kemenaker masih menerima aspirasi dari berbagai pihak untuk menyusun peraturan pemerintah tentang upah minimum 2024. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan saat ini proses penerimaan aspirasi sudah memasuki tahap final. Pembahasan terkait aspirasi upah minimum tahun 2024 pun akan rampung pada 31 Oktober 2023. Lebih lanjut, Menaker menegaskan besaran kenaikan upah minimum 2024 masih akan mengacu kepada ketentuan yang berlaku saat ini, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah memastikan upah minimum tahun 2024 akan mengalami kenaikan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, di mana Sekjen Kemenaker memastikan pemerintah akan mempertimbangkan berbagai usulan kenaikan upah minimum yang disampaikan dari berbagai pihak. Kemenaker pun juga mendengarkan usulan kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15% yang menjadi tuntutan ataupun permintaan buruh. Meskipun besarannya dinilai terlalu tinggi. Di tengah penantian ketetapan upah minimum tahun 2024, pemirsa, ternyata sejumlah daerah di Indonesia pada tahun 2023 tercatat menjadi daerah dengan upah minimum tertinggi. Lantas daerah manakah yang menempati posisi pertama pada tahun ini? Berikut informasi selengkapnya. Pada tahun 2023, 10 daerah di Indonesia masuk dalam daftar daerah dengan upah minimum tertinggi. Daftar daerah dengan upah minimum tertinggi di tahun ini pun masih didominasi daerah di Pulau Jawa. Salah satunya Kabupaten Karawang di Jawa Barat yang menjadi daerah dengan predikat upah minimum tertinggi di Indonesia pada tahun 2023, yakni sebesar Rp5.176.179 per bulannya. Dua wilayah lain di Jawa Barat yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga dalam daftar daerah dengan upah minimum tertinggi di Indonesia dengan nominal lebih dari Rp5,1 juta. Sebagai daerah dengan upah minimum paling tinggi di Indonesia tahun ini, ketiga daerah tersebut bahkan mengalahkan upah minimum ibu kota DKI Jakarta yang hanya sebesar Rp4,9 juta. Sehubung dengan upah minimum tahun 2023 yang telah diterapkan, landasan penetapannya yakni Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan UMP. Penetapan upah minimum tahun 2023 itu kemudian disahkan oleh gubernur masing-masing di daerah.
Sementara itu, ketetapan upah minimum merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan dengan perwakilan dari unsur pengusaha, unsur serikat pekerja, dan terakhir unsur pemerintah sebagai mediator antara pengusaha dan pekerja. Selain ketiga unsur di atas dalam sidang Dewan Pengupahan, ada pula tim pakar, akademisi, praktisi termasuk juga unsur dari BPS untuk menghitung penetapan upah minimum. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, itu tadi pemirsa 10 daerah dengan upah minimum tertinggi di tahun 2023. Adapun sebelum disalib Kabupaten Karawang pada tahun 2023, sebelumnya Kota Bekasi di tahun 2022 menduduki posisi sebagai daerah dengan upah minimum tertinggi di Indonesia. Ya pemirsa, penetapan upah minimum erat kaitannya dengan kenaikan dan penetapan upah terbaru setiap awal tahun. Upah minimum sendiri ditetapkan pemerintah untuk mengakomodir kepentingan buruh atau pekerja agar bisa hidup dengan upah yang layak. Sementara bagi pengusaha, ketetapan upah minimum memberikan kepastian dalam berusaha. Pembahasan upah minimum selalu diikuti dinamika, baik dari kalangan buruh maupun pengusaha, di mana buruh selalu berharap kenaikan upah setinggi mungkin, sebaliknya pengusaha berkehendak upah pekerja bisa ditekan seminimal mungkin. Sementara itu pemirsa, istilah upah minimum regional atau UMR yang sebenarnya ini menjadi istilah yang cukup familiar atau bahkan paling familiar ya di masyarakat, di mana term atau istilah ini di era Orde Baru hingga beberapa tahun pasca reformasi, penyebutan UMR dibagi menjadi dua, yakni UMR tingkat 1 atau upah minimum setingkat provinsi dan UMR tingkat 2 atau upah minimum setingkat kabupaten kota. Kemudian pasca reformasi, terbit keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 226 tahun 2000 mengubah sejumlah pasal pada aturan lama. Dan melalui keputusan Menaker dan Transmigrasi nomor 226 tahun 2000, UMR tingkat 1 diubah menjadi upah minimum provinsi, sementara UMR tingkat 2 diubah menjadi upah minimum kabupaten kota atau UMK. Ya, sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum biasanya menggunakan term ataupun istilah UMR baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Ya, sementara itu pemirsa, dalam penantian ketetapan upah minimum, buruh mengajukan tuntutan agar upah minimum dinaikkan 15% di tahun 2024. Apa latar belakang tuntutan ataupun permintaan buruh tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Kelompok buruh mendesak pemerintah agar menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15%. Mendengar masukan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan pihaknya masih menunggu berbagai aspirasi terkait kenaikan UMP 2024 hingga akhir Oktober 2023. Penyerapan aspirasi ini dilakukan untuk melakukan revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Sementara itu, kelompok buruh terus mendesak agar UMP 2024 bisa naik hingga 15%. Masuk Indonesia sebagai kelompok negara menengah atas atau upper middle income country jadi salah satu alasan tuntutan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal lantas mengasumsikan jika pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia di kisaran $4.500 Amerika atau setara upah 5,6 juta per bulan, maka ia menyebut UMP DKI Jakarta seharusnya sudah naik hingga 700.000 per bulan. Selain itu, KSPI juga menyoroti hitungan kenaikan upah berdasarkan Permenaker 18 2022 dengan rumusan inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu. Menurut KSPI, rumusan itu telah menghasilkan kenaikan upah PNS, TNI Polri 8% dan pensiunan 12%. Sehingga KSPI berargumen jika kenaikan upah buruh harus 15%, di mana angka itu disebut sudah mengacu dari hasil riset yang dilakukan. Ditambah lagi, KSPI menyebut ketika pemerintah mampu menaikkan gaji PNS, pada saat bersamaan pihak pengusaha pun wajib mengikutinya untuk menaikkan UMP 2024 pada kelompok buruh. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, itu dari sisi buruh ataupun pekerja pemirsa yang mengajukan permintaan ataupun tuntutan untuk kemudian upah minimum tahun 2024 dinaikkan sebesar 15%. Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan pihaknya terus mendorong para pengusaha agar menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan. Dengan penerapan struktur dan skala upah, maka akan menciptakan suasana yang kondusif di perusahaan. Kondusivitas tersebut akan tercermin dari nilai upah pekerja atau buruh yang merupakan konversi dari bobot jabatan atau pekerjaannya.
Menaker menyebut upah bagi pekerja atau buruh merupakan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Oleh karena itu, pekerja atau buruh selalu berkeinginan agar upah terus ditingkatkan. Di sisi lain, pengusaha memahami upah adalah sebagai bagian dari biaya produksi yang penggunaannya diusahakan seefisien mungkin meskipun masih banyak faktor produksi yang lain. Dalam situasi seperti ini, pengusaha akan melakukan perhitungan yang cermat untuk menentukan besaran upah di perusahaan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, pencapaian produktivitas, dan kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan. Ya, menanggapi permintaan buruh, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Bob Azam menilai besaran kenaikan 15% upah terlalu tinggi. Menurutnya upah minimum adalah jaringan pengaman untuk buruh dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Karena itu ia menyarankan untuk negosiasi upah yang lebih tinggi bisa dilakukan di perusahaan masing-masing dan sesuai kemampuan perusahaan. Adapun untuk upah minimum yang nantinya akan ditetapkan ini disebut lebih memperhatikan kemampuan perusahaan secara keseluruhan. Ya pemirsa, kita nantikan bersama bagaimana kemudian keputusan ataupun kebijakan penetapan upah minimum tahun 2024. Apakah kemudian titik tengahnya cukup bisa menjadi win-win solution antara pekerja ataupun buruh dan juga dari sisi pengusaha. Karena memang kita tahu tantangannya semakin besar saat ini, perekonomian masih dihadapkan sejumlah hal-hal yang memang harus diantisipasi. Dan mungkin biaya gaji ataupun biaya upah menjadi salah satu faktor yang turut diperhitungkan dari sisi pengusaha agar kemudian bisa sustain ke depannya. Namun kita juga tetap harus ingat bahwa daya beli masyarakat harus tetap dijaga, salah satunya dengan penetapan upah yang mampu membantu masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup secara layak.